البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Faqala lahu Husain bin Sabrah berkata kepada Zaid bin Arqam, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid? Siapakah ahli bait Nabi wahai Zaid? Alaisa nisa'uhu min ahli baitih? Bukankah istri-istri Rasulullah juga bagian dari ahlul bait beliau?" Qal nisa'uhu min ahli baitih. Istri beliau adalah termasuk dari ahlul bait beliau. Lakin ahlul baitihi man haruma shadaqah ba'dah. Tetapi ahli bait yang dimaksudkan adalah orang-orang yang diharamkan untuk memakan sedekah sepeninggal beliau. Qal wa manhum, dan siapakah mereka? Qal hum alu Ali, yaitu keluarga Ali, wa alu Uqail, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Baik, tiga yang pertama adalah apa? Dari Bani Hashim. Adapun kalau alu Abbas, kalau tidak salah adalah dari alu Abdul Muttalib. Dari apa itu alu Al-Muttalib. Karena apa? Tiga yang pertama ini adalah anak dari siapa? Anak dari Abu Thalib. Abu Thalib bin Abdi Manaf. Ini adalah dari apa? Dari Bani Hashim. Adapun kalau keluarga Abbas, kalau tidak salah adalah dari Bani Al-Muttalib. Dan Rasulullah SAW telah bersabda ketika ditanya, kenapa Anda lebih mengutamakan dua keluarga ini, padahal kami Bani Abdis Syams juga dari keluarga Anda juga, yaitu dari Quraisy. Maka dari paman-paman Anda juga. Rasulullah mengatakan apa itu? Inna Bani Al-Muttalib wa Bani Hashim syai'un wahid fil jahiliyah wa fil Islam. Satu kesatuan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dalam masa jahiliyah dan masa Islam. Selalu kedua bani ini memang kerjasama, bahkan membela Rasul walaupun mereka itu dulu belum masuk Islam. Maka tidak sama dengan keluarga paman-paman yang lain. Taib, mereka inilah yang walaupun dohirnya itu hartanya jadi kurang karena nggak dapat sedekah, tapi nilainya sangat tinggi karena mereka tidak memakan sedekah-sedekah itu. Memang diharamkan untuk Rasulullah SAW dan kedua keluarga tadi. Taib, kullu haula haruma shadaqata alaihim. Hurima shadaqata alaihim, apakah mereka semua itu diharamkan sedekah yaitu terhadap mereka? Ini adalah soal untuk takkid dan itu boleh. Bukan sesuatu yang dilarang untuk apa meminta diulang lagi. Alhamdulillah untuk takkid. Qal na'am, iya. Baik, adapun hikmahnya telah dibahas pada pertemuan yang lalu. Karena apa? Untuk disucikan, walaupun ini bukan perkara yang kotor sebenarnya. Tapi untuk ukuran ahlul bait memang sedekah itu adalah ausahun nas. Adapun yang sekarang memang apa? Mereka adalah orang-orang Syiah dan orang-orang Sufiyah yang mengaku ahlul bait tetapi mereka jauh dari sunnah. Justru mereka melakukan perkara-perkara yang kotor. Akidahnya sendiri sudah kotor, sehingga jangan heran kalau mereka tidak malu-malu untuk mengambil perkara yang harusnya kotor untuk ukuran mereka, yaitu mengambil sedekah dan zakat. Sini zakat pun termasuk juga. Ya, zakat termasuk sedekah. Khudh min amwalihim shadaqah. Baik, makanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an ketika Rasulullah SAW mengumpulkan apa itu sedekah dan masuk di dalamnya adalah zakat. Ketika Hasan memasukkan tamar ke mulutnya, langsung Rasulullah mengeluarkan itu sekalian dengan apa? Air liurnya. Kah ama ta'lamu anna ala Muhammad la na'kulu shadaqah. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya kita ini yaitu keluarga Muhammad tidak memakan sedekah? Yaitu apa? Orang-orang mengumpulkan zakat mal dan zakat-zakat yang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain ala wa inni tarikun fikum saqalain. Ketahuilah bahwasanya aku itu meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang berat. Ahaduhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah, ini berat. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu akan merunduk, akan menunduk dan pecah karena takut kepada Allah. Juga dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, di dalam puncak cuaca yang sejuk itu, yang dingin itu, ketika turun ayat ini Bara'ah Aisyah dari kebatilan itu, dari tuduhan kebatilan itu, Rasulullah sampai apa? Berpeluh dengan peluh-peluh yang besar. Ini betul-betul menunjukkan beratnya itu. Dan juga Zaid bin Sabit mengatakan, aku merasakan hampir-hampir pahaku itu patah
Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu tentang apa itu la yastawil qaiduna minal mu'minin, apa itu? Tentang masalah apa itu orang yang apa mujahid fi sabilillah, mujahid fi sabilillah itu. Faddalallahu al-mujahidina wal faddalallahu al-mujahidina apa itu alal qaidina darajah. Hampir-hampir tulang pahaku itu patah ketika ayat itu turun kepada Rasulullah SAW, dan disebutkan di dalam yang selain Sahihain sampai-sampai apa onta pun tunduk merunduk ke bawah, menderum, tidak kuat ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Padahal onta kuat, mampu memikul beban yang banyak. Menunjukkan apa? Memang ini adalah sakil. Ayat Al-Quran adalah perkara yang sangat berat. Allah Ta'ala berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan atau melemparkan kepadamu kalimat yang berat, yaitu Al-Quran. Maka tidak boleh dia itu diremehkan, tidak boleh dia itu dihinakan, apalagi diinjak oleh orang-orang Rafidhah itu, na'udzubillah. Nggak ada sisa kehormatan untuk mereka, karena memang mereka nggak menghormati orang-orang dan zat-zat yang terhormat. Wa huwa hablullah. Al-Quran ini adalah hablullah, yaitu tali Allah, sebagaimana dalam hadis Abi Shuraih Al-Khuzai, Al-Quran adalah hablun, ujungnya di tangan Allah dan ujung yang satunya adalah di tangan-tangan kalian. Kalau kalian terus berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Di dalam hadis tersebut disebutkan demikian. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Barang siapa mengikutinya, maka dia akan terus-menerus di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Barang siapa meninggalkan Al-Qur'an, maka dia ada di atas kesesatan. Iya, Rasulullah bersabda di dalam Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Kami telah menurunkan Al-Quran yang mana dia itu adalah obat dari penyakit fisik, obat dari apa? Penyakit kebodohan, yaitu apa? Betul-betul petunjuk dia itu dan ruqyah. Wa rahmah, dan sebagai rahmah, tetapi sekaligus dia itu tidak akan menambahi orang yang zalim kecuali kerugian. Siapa orang yang zalim yang tidak mau menerima Al-Quran? Dia akan tersesat, dia akan celaka dan seterusnya. Tayyib. Adapun yang kedua adalah ahli bait. Lalu bagaimana dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta? Rasulullah bersabda, apa itu? Taraktu fiikum amrain, apa itu? Lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Imam Malik meriwayatkan dalam keadaan munqati'. Dan disebutkan di dalam sanad-sanad yang lain selain Muwatta, ternyata apa? Di dalam sanadnya itu ada rawi yang sangat dhaif, bukan hanya dhaif biasa, tapi sangat dhaif. Maka hadis ini tadi adalah apa? Adalah dhaif. Walaupun maknanya betul, tapi apa? Tidak diambil dari hadis tadi. Diambil dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengan dia bersamanya, yaitu apa? Sunnahnya. Dan seterusnya ada beberapa riwayat yang lain dan itu adalah sahih. Dan juga peringatan Rasulullah SAW dalam apa itu sanad yang mutawatir. Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan nanti ada di akhir zaman seseorang yang dia itu bersandar, berbaring di atas arikatihi, di atas tempat tidur dia. Dia mengatakan ketika sampai kepadanya sesuatu dari sunnahku, dia mengatakan, mana terima hadza alaikum bi kitabillah. Kami nggak tahu apa ini sunnah ini, tapi cukup bagi kalian pegang kitabullah. Peringatan kepada apa? Adanya kelompok Qur'aniyun padahal mereka menjauh dari Quran sebenarnya. Tayyib. Dan ternyata betul dan sungguh rugi orang-orang itu, harusnya mereka takut. Ternyata mereka itulah yang dulu dilihat oleh Rasulullah sebagai apa? Sebagai musuh beliau. Tapi mereka sombong sekali, oh kita nggak terima hadis, oh gini. Mana ayat yang mengatakan hanya terima Quran, tidak terima hadis? Nggak ada. Mengatakan semuanya adalah dhaif. Kita katakan, dari mana kalian tahu semuanya adalah dhaif? Apakah kalian tahu masalah sanad? Kalau semuanya dhaif, katakan bahwasanya Quran juga dhaif. Karena apa? Yang membawa sunnah Nabi adalah yang meriwayatkan Quran juga. Tayyib. Ini adalah sesatnya orang-orang yang sok pandai tadi. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, itu
dari satu sisi dia adalah hissi, dari sisi yang lain dia adalah maknawi. Dia hissi tapi dia sudah apa? Sudah diringankan. Gunung aja pecah, tapi untuk umat manusia sudah diringankan oleh Allah Ta'ala. Cuma apa? Sebagian orang merasa berat, tapi tidak sampai apa? Tidak sampai pecah, betul-betul pecah. Jadi dia adalah hissi. Dan dari sisi yang lain, kata para mufassirun, dia itu adalah maknawi. Kenapa? Karena memang dia itu adalah bobotnya sangat berat, sangat tinggi nilainya. Dan seterusnya. Dan nanti sesuatu yang maknawi itu akan kembali menjadi hissi di hari kiamat. Dibandingkan dengan yang lain-lain, bahkan dibandingkan dengan gunung, dibandingkan dengan 7 langit dan 7 bumi, sekedar kalimat la ilaha illallah saja, ternyata apa? 7 langit dan 7 bumi itu lebih ringan. Dan la ilaha illallah ini adalah bagian dari Al-Quran. Allahu a'lam.